Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, hari ini Injil Yohanes menampilkan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Walaupun Maria Magdalena di dalam pelayanan dan tugasnya tidak sama dengan para rasul, bahkan mungkin sangat jauh perbedaannya. Namun Yesus tahu bahwa Maria Magdalena sama seperti rasul, merasa kehilangan dan terpukul atas sengsara dan kematian Yesus. Hal ini dibuktikan dengan tindakan Maria Magdalena yang pagi-pagi buta sudah pergi ke kubur Yesus. Saat tiba di kubur, Maria Magdalena melihat seseorang yang disangka sebagai penunggu taman. Setelah Yesus memanggil nama Maria, barulah Maria Magdalena sadar dan tahu bahwa orang yang dia sangka penunggu taman itu adalah Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Maria Magdalena dapat melihat dan mengenal Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus memanggil namanya. Hal ini dapat kita pahami sebab saat itu Maria Magdalena sedang diliputi perasaan sedih dan duka yang mendalam
akibat kehilangan Yesus. Perasaan sedih dan duka yang mendalam itu telah menutup mata hatinya sehingga ia tidak mampu melihat Tuhan Yesus. Kenyataan yang sama sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Ada peristiwa atau kelemahan yang membuat mata hati kita buta sehingga tidak mampu melihat kehadiran Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang ditolong Yesus ketika Yesus mengusir 7 iblis darinya. Nama Maria Magdalena kemungkinan besar menyatakan kalau dia berasal dari Magdala, kota di sebelah barat daya Laut Galilea. Setelah Yesus mengusir 7 iblis darinya, dia menjadi salah satu pengikut Yesus. Maria Magdalena selalu dikaitkan dengan seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa yang mencuci kaki Yesus. Maria Magdalena menyaksikan sebagian besar peristiwa yang terkait dengan penyaliban. Dia hadir saat pengadilan Yesus. Dia mendengar Pontius Pilatus mengumumkan hukuman mati. Dia melihat langsung Yesus dipukuli dan dipermalukan oleh orang banyak. Ia adalah salah satu perempuan yang berdiri dekat dengan Yesus selama masa penyaliban untuk memberikan penghiburan bagi Yesus. Maria pun kemungkinan besar ia termasuk perempuan yang berkumpul bersama para rasul untuk menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman Maria Magdalena juga sering menjadi pengalaman kita semua. Ada saat-saat tertentu di mana kita tidak dapat melihat Tuhan, tidak dapat merasakan Tuhan, dan duka yang mendalam seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Perasaan marah, sakit hati, kecewa, dan dendam juga bisa menjadi penghalang bagi kita untuk melihat Tuhan dan merasakan kehadirannya. Di samping itu ada juga sifat kita yang membuat kita kurang peka melihat Tuhan, yaitu sikap sombong, serakah, tamak, keangkuhan, dan keegoisan diri. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak selamanya dapat melihat Tuhan melalui peristiwa atau kejadian yang besar dan luar biasa, yang menakjubkan, spektakuler, yang disaksikan oleh orang banyak. Kalau kita peka dan sadar, kita bisa melihat Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita bisa melihat Tuhan lewat bunga yang bermekaran di pagi hari. Kita bisa melihat Tuhan lewat nyanyian dan kicauan burung di pagi hari. Kita bisa melihat Tuhan lewat senyuman anak kecil yang mampu meredakan amarah dan kekecewaan kita. Kita pun bisa melihat kehadiran Tuhan lewat binatang buas yang menunjukkan cinta serta perhatian pada anaknya. Semuanya dalam rentang aktivitas dan tarikan nafas kita. Kita merasakan dan melihat kehadiran Tuhan yang selalu menggembirakan dan membahagiakan itu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengangkat Maria Magdalena dari seorang pendosa yang hina dina menjadi anak Allah yang mulia dan bermartabat. Semoga kami umat-Mu yang juga telah Engkau angkat menjadi anak-anak Allah, berusaha hidup suci, rukun, dan damai dengan sesama kami. Doa ini kami sampaikan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus.
suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.